Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami melihat kasih karunia Tuhan yang tidak lepas di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami. Dan kami berterima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau melayakkan kami untuk datang ke tempat ini. Pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi hamba-Mu ini. Agar kiranya hanya salib Kristus yang ditinggikan. Agar hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar di dalam satu karakter atau satu tokoh yaitu Yabes. Dengan tema doa Yabes yang diambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat ke-9 sampai dengan yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca firman Tuhan ini, tetapi yang lebih dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Karena itu ketika mereka memberikan nama kepada anaknya, mereka akan memikirkan baik-baik akan memberikan nama apa kepada anaknya. Karena besar sekali harapan orang tua agar anak tersebut bisa bertumbuh dan di masa depan menjadi seperti nama yang diberikan oleh orang tua. Misalnya saja mungkin ada yang namanya Joy. Artinya di dalam kehidupannya penuh dengan sukacita. Atau mungkin seperti nama saya, nama belakangnya Wijaya. Artinya mungkin orang tua itu berpikir, oh anak ini nanti akan berjaya di kehidupannya. Atau mungkin ada yang memberikan nama Christine atau Christian contohnya. Dengan harapan anak ini akan bertumbuh besar, menjadi murid Kristus yang setia, mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. Tetapi ada juga beberapa nama yang unik yang disematkan orang tua kepada anaknya. Misalnya saja contoh nama ini, kalau Bapak Ibu bisa baca, Satria Baja Hitam. Atau ada lagi nama lain misalnya Jas Hujan. Ini saya nggak tahu kenapa dia bisa terpikir untuk memberikan nama Jas Hujan. Atau ada lagi yang memberikan nama kepada anaknya itu Johnny Walker. Ini kan salah satu minuman keras kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang memberikan nama kepada anaknya itu Adolf Hitler. Saya nggak habis pikir, mungkin di masa kecilnya dia sering dirundung atau dibully oleh teman-temannya karena diberikan nama Adolf Hitler. Ataupun yang terbaru ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, Elon Musk memberikan nama yang tidak lazim, yang susah dibaca oleh kita. Nah ini saya juga nyontek dari Google, bacanya itu XSA12. Ya sah-sah saja memang jika orang tua memberikan nama anak seperti demikian. Tidak ada yang melarang.
Dan itu hak pribadi dari masing-masing orang tua. Hanya saja memang tidak lazim. Tetapi tentu tidak normal jika menamai anak itu menjadi nama artinya itu hal-hal yang buruk. Seperti yang akan kita bahas hari ini tentang Yabes. Yabes itu adalah salah satu contoh nama yang buruk. Dan kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan Yabes. Dan apa yang Yabes lakukan di dalam doanya, dalam permintaannya itu. Dan apa yang dapat kita bawa pulang. Doa Yabes ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya sebutkan di awal, Yabes sendiri itu memiliki arti nama, yaitu kesakitan atau penderitaan. Kita tidak tahu kenapa ibu Yabes ini memberikan nama demikian, nama yang buruk sekali kepada anaknya. Tetapi kalau misalnya kita baca di ayat 9, Yabes itu hidupnya lebih diberatkan. Nah, jadi arti terjemahan dimuliakan lebih cocok diterjemahkan sebagai lebih diberatkan. Diberatkan dalam hal apa? Kemungkinan adalah mengenai tekanan hidupnya dan juga tanggung jawabnya. Ada penafsir yang mengatakan Yabes lebih diberatkan penderitaannya di dalam hal kemiskinan. Dan juga ada penafsir yang mengatakan, oh Yabes ini lebih diberatkan di dalam hal sakit penyakit. Tetapi demikian kita melihat bahwa Yabes ini memang hidupnya sangat menderita. Dan hal menarik lainnya adalah saudara kalau misalnya kita baca dari awal silsilah dari pasal yang keempat ini, Yabes itu bukan termasuk umat perjanjian. Jadi artinya Yabes itu bukan nenek moyangnya dari Daud ataupun nenek moyang dari Tuhan Yesus. Tetapi yang menariknya adalah seperti ini saudara. Yabes berani datang meminta berdoa kepada Tuhan. Dan Allah mengabulkan doanya Yabes. Padahal kalau di dalam pemikiran pada zaman itu, pemahaman pada zaman itu, kalau yang seseorang manusia yang bukan umat dari satu Allah atau satu dewa, berani datang meminta kayak gitu ya, tanpa membawa pengorbanan apapun dan sebagainya, maka orang itu akan terkena malapetaka. Yaitu yang paling bagusnya kalau terkena malapetaka, biasanya bisa mati gitu, menurut pemahaman. Tetapi Yabes ini didengarkan keluh kesahnya oleh Tuhan. Dan Yabes itu dijawab doanya oleh Tuhan. Nah tetapi apa sih yang menjadi doanya Yabes? Nah kita sama-sama akan bedah doa Yabes ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Yabes itu meminta daerah. Yang kedua, Yabes itu meminta tangan Tuhan menyertai dan juga melindungi. Yang ketiga, Yabes itu meminta melindungi dari apa? Daripada malapetaka. Sehingga yang keempat, kesakitan itu tidak menimpa Yabes. Saudara, sewaktu kita melihat doa Yabes ini, apa yang kita pikirkan? Mungkin di antara kita berpikir, ataupun saya, termasuk saya juga waktu saya melihat doa Yabes ini, oh ini terkait soal materialistik. Terkait soal harta benda, terkait soal tanah. Tetapi jika kita melihat lebih dalam lagi terjemahan ataupun tafsiran dari tradisi orang Yahudi, ternyata Yabes itu meminta yang namanya, yang pertama itu komunitas. Jadi yang pertama itu, yang daerah itu dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan juga sebagai komunitas. Yang kedua, pimpinan Tuhan, jelas memang pimpinan Tuhan. Yang ketiga, malapetaka itu diterjemahkan sebagai dijauhkan dari dosa atau ajakan orang berdosa, ajakan orang fasik. Dan yang keempat, sehingga konsekuensi dosa itu, hukuman Allah tidak menimpa Yabes. Nah mungkin banyak dari kita sering mendengar tentang pengkhotbah-pengkhotbah di luar sana yang mengatakan bahwa doa Yabes ini tujuannya adalah untuk memperkaya kita. Saya punya rumah 1, saya berdoa dengan doa Yabes. Lalu rumah saya nanti akan jadi 2, jadi 3, kalau bisa jadi 10, kayak gitu ya. Tetapi sebagian dari kita mungkin terkejut ketika melihat penafsiran dari doa Yabes ini.
Dan inilah tafsiran sebenarnya yang dipakai oleh orang Yahudi sendiri ketika memandang Yabes. Dan orang Yahudi bukan hanya sekedar memandang Yabes itu sebagai orang yang menderita, sebagai orang yang miskin saja. Tetapi orang Yahudi memandang bahwa Yabes itu adalah orang yang suci. Mereka melihat bahwa Yabes sekalipun orang yang miskin dan menderita, tetapi Yabes itu sangat menjunjung tinggi hukum Taurat Allah. Artinya Yabes itu punya hubungan, relasi yang baik antara dirinya dan juga dengan Allah. Sehingga dari kehidupannya Yabes, orang-orang bisa melihat ada teladan hidup. Seorang yang sekalipun miskin, tetapi dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia menjunjung tinggi yang namanya hidup kudus. Dan akhirnya kalau misalnya kita melihat ahli-ahli Taurat itu, semua memberikan, ada satu kota itu diberikan nama Yabes. Sebagai satu apresiasi kepada Yabes. Dan itu ahli-ahli Taurat. Semua tinggal di sana. Itu tercatat di 1 Tawarik 2 ayat yang ke-55. Maka dari pembuktian ini, saudara, doa Yabes itu sebenarnya adalah agar supaya kita meminta kepada Allah, agar Allah menambahkan jumlah pengikut kita. Dan supaya kita itu membawa pengaruh untuk hidup kudus bersama di bawah pimpinan Allah, agar tidak terjatuh di dalam dosa dan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan hal ini sebenarnya diperkuat dari tujuan penulisan kitab Tawarik. Sebenarnya kalau kita lihat tujuan penulisan kitab Tawarik itu, artinya adalah agar pembacanya saat itu, yaitu orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan dari Babel menuju ke kota Yerusalem. Mereka itu senantiasa memiliki tekad untuk membangun kota Yerusalem, membangun bait suci, dan juga membangun tembok Yerusalem. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah kita harus bangun dulu kerohanian kita. Jadi mereka memiliki satu tekad, harus hidup kudus di hadapan Allah. Dan mereka itu sebenarnya sudah kenyang dengan yang namanya penderitaan yang ada di Babel. Karena hukuman Allah atas ketidaktaatan mereka, dan sehingga mereka itu punya tekad, saya mau mempengaruhi orang lain dari individu, dari pribadi masing-masing, mempengaruhi orang lain agar orang lain bisa hidup kudus sama seperti saya. Dan oleh karena itulah mereka itu sungguh-sungguh mencari Allah sehingga pembangunan kota itu di zaman Esra dan juga Nehemia itu berhasil. Tuhan buat berhasil. Sekalipun ada banyak musuh yang menghimpit mereka dan juga mengecilkan daerah mereka. Sehingga ketika orang Yahudi melihat Yabes ini, mereka tahu satu hal. Saya harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Agar Tuhan bisa memberkati saya. Nah, bukankah ini sejalan dengan gereja kita? Dengan visi gereja kita, di mana di dalam kelompok-kelompok cross kita bersama-sama bertumbuh, bukan hanya sekedar untuk hanya kumpul-kumpul doang. Bukan hanya untuk sekedar makan-makan semata. Tetapi kita bisa saling mempengaruhi satu sama lain untuk bisa hidup kudus, hidup suci di hadapan Allah. Allah berkehendak agar kita pun juga bisa membawa pengaruh hidup kudus dari komunitas kita kepada sesama saudara seiman dan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa agar kita bisa memperluas daerah, itu bukan semata-mata memperluas daerah kita pribadi, tetapi memperluas daerah kerajaan Allah. Karena itu saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk memperluas daerah kita, sudahkah kita memikirkan tentang Allah terlebih dahulu? Apakah kita fokus mencari Tuhan terlebih dahulu? Apakah kita juga bisa fokus membawa pengaruh hidup kudus kepada saudara seiman dan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Saudara, dalam membuat khotbah ini, saya sebenarnya menemukan salah satu keajaiban alam yang dapat membuat kita terpesona akan karya Allah. Salah satunya adalah yang namanya jamur. Jamur itu adalah salah satu tanaman yang tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang misalnya dimiliki oleh tanaman hijau pada umumnya.
Sehingga jamur itu memiliki aneka warna yang sangat beragam. Tetapi semakin terang benderang warna jamur itu, patut kita curigai sebenarnya bahwa jamur itu adalah jamur yang mematikan apabila dikonsumsi oleh manusia. Tetapi ada satu lagi jamur mematikan yang bukan hanya dikonsumsi oleh manusia itu mematikan, tetapi juga mematikan bagi binatang yang lain. Salah satunya jamur ini, namanya saya nyontek dulu ya, Ophiocordyceps unilateralis, atau bisa kita singkat sebagai namanya jamur cordyceps. Karena dia bisa tumbuh di badannya semut. Nah, uniknya adalah ketika semut itu terinfeksi oleh jamur ini, dari spora atau serbuk sari jamur ini, si jamur itu masuk ke badannya semut, dan juga dia menginfeksi sampai ke otaknya si semut. Sehingga si semut itu menjadi semut seperti semut zombie gitu ya. Dan dia akan mencari tempat yang tinggi dekat sarangnya semut itu. Dia akan mencari tempat tinggi, biasanya tanaman kayak gitu ya, yang lembab. Dan dia akan bertengger di sana sampai dia mati dalam 2 hari. Nah, setelah dia mati, apa yang terjadi? Jamur itu akan tumbuh keluar dari badannya si semut. Nah, kayak gini contohnya yang ada di gambar gitu ya. Dia akan tumbuh keluar dari badannya si semut, dan jamur itu akan menyebarkan lagi yang namanya spora atau serbuk sari dekat yang namanya koloni semut itu. Sehingga nanti jamur itu akan menginfeksi semut-semut yang lain sampai satu koloni itu mati semua sama jamur ini. Dan jamur itu yang akan berkembang biak nantinya. Nah, saudara, saya berpikir kita pun juga sebenarnya harus demikian. Ini dalam konotasi yang positif. Kita harus mempengaruhi orang, menjamur gitu ya. Kita harus mempengaruhi orang di dalam hal yang positif, terutama di dalam mempengaruhi orang untuk hidup kudus di hadapan Allah. Dan seharusnya kita pun juga memikirkan kemajuan kerajaan Allah. Nah, karena dengan cara demikianlah maka berkat Tuhan untuk memperluas daerah Allah itu baru terlaksana melalui kita. Kita harus membawa pengaruh positif di dalam kehidupan dan juga lingkungan kita. Namun sedemikian jauh pembahasan kita mengenai doa Yabes ini, lantas kita bertanya-tanya, apa yang dapat kita bawa pulang untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui doa Yabes ini? Setidaknya ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama adalah kita dapat membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kadang saudara mungkin ketika kita curhat atau berbagi informasi kepada orang lain tentang pergumulan kita, maka bisa jadi informasi tersebut itu bocor sehingga itu menjadi bahan obrolan oleh orang lain. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, menceritakan pergumulan kita, curhat kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan tidak berbuat jahat, tidak berbuat iseng, tidak berbuat yang tidak patut kepada kita. Karena Tuhan itu sungguh sangat mau untuk menolong kita. Walaupun demikian saudara, ada satu hal yang harus kita ingat, yang menjadi perhatian bagi kita semua. Ketika kita meminta pertolongan yang daripada Tuhan, maka janganlah kita datang kepada berhala-berhala yang lain. Mungkin di dalam kehidupan kita yang sangat sulit, sangat terhimpit, kita ingin agar Tuhan segera menjawab pergumulan doa kita. Dan kita mungkin menjadi tidak sabar. Kenapa Tuhan lama sekali menjawab pergumulan kita? Lalu kita datang mencari ilah-ilah yang lain, berhala lain. Atau mungkin kita memakai jimat atau melakukan ritual-ritual seperti ritual pesugihan. Maka saudara, hindarilah hal-hal yang demikian. Karena itu tidak akan mendatangkan berkat bagi kita. Dan itu akan mendatangkan kutuk bagi kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan dengan membawa ketulusan dan juga kekudusan. Meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan siap untuk menolong kita. Poin kedua dari doa Yabes yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita perlu hidup kudus serta mencari Tuhan dan bukan sekedar berkatnya saja. Karena apa? Karena berkat Tuhan itu double portion.
Bayangkan saudara, jika kita misalnya memiliki anak, dan anak itu tidak mau berkomunikasi dengan kita. Anak itu tidak mau menjalin relasi dengan kita. Dan hanya begini saja, minta uang saja. Perasaan kita sebagai orang tua bagaimana? Mungkin kita merasa jengkel, kita merasa marah, merasa sedih, dan lain sebagainya gitu ya, campur aduk perasaannya. Dan demikianlah juga dengan Tuhan, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan doa kita, tetapi kita itu hanya begini saja, pengen minta berkat Tuhan saja, tetapi kita tidak pernah menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan itu juga bisa merasakan hal yang sama, sedih, marah, dan juga jengkel tentunya. Tapi Tuhan, yang ingin Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah kita mau mencari Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan sekedar hanya meminta-minta saja kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa orang ini atau anak ini sungguh-sungguh mencari dirinya, masa Tuhan tega tidak memberkati orang tersebut? Karena itu kita harus pertama, yang terutama adalah mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita di dalam berkat rohani dan juga berkat jasmani. Berkat rohani artinya kita dapat semakin beriman kepada Tuhan, bertumbuh dan mengenal Tuhan. Dan juga kebutuhan jasmani adalah di mana kebutuhan kita juga tercukupi oleh Tuhan. Ini namanya berkat double portion. Dan itu semua di dalam kedaulatan Tuhan tentunya. Maka benarlah perkataan yang tercatat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin ketiga dari doa Yabes ini yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya pengharapan di dalam Tuhan yang memutarbalikkan keadaan atau nasib. Sebagai manusia, terkadang dan mungkin juga sering kita itu melalaikan yang namanya janji. Mungkin ada seorang pemuda berjanji mau menikahi seorang gadis pacarnya, tetapi tiba-tiba dia menikah sama orang lain. Atau ketika mungkin ada rekan bisnis kita berjanji mau bersama-sama mengerjakan satu proyek, tetapi tiba-tiba dia malah bersanding gitu ya bisnisnya dengan kompetitor kita. Sebagai manusia itu sangat mungkin terjadi. Tetapi kalau misalnya kita lihat di dalam pribadi Tuhan, bagaimana dengan Tuhan kalau ia sudah berjanji? Alkitab mengatakan dan menyatakan bahwa di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan bahkan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita mungkin merasakan putus asa, kita mungkin merasakan depresi. Tetapi kita harus ingat saudara, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dan dia sanggup untuk memutarbalikkan keadaan kita, nasib kita, keadaan terpuruk kita, ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat saudara, sekali lagi, doa Yabes ini bukan tujuannya adalah memperkaya diri kita, bukan. Kebanyakan kalau saya kutip perkataan dari pendeta Bigman Sirait, beliau mengatakan, almarhum pendeta Bigman Sirait mengatakan, orang Kristen zaman sekarang itu maunya datang seperti doanya Yabes. Memperkaya diri sendiri, padahal dia belum menderita. Dia sudah kaya gitu ya. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan doa Yabes. Tetapi hal yang harus kita ingat adalah ketika kita berada di dalam penderitaan, kita berada di dalam keterpurukan, kita di dalam keputusasaan, maka Tuhan akan siap sedia untuk menolong kita. Karena Tuhan memberikan pengharapan yang kekal. Dan pengharapan itu pasti
di dalam tangan Tuhan. Saudara, untuk mengakhiri khotbah ini izinkan saya menyampaikan sebuah cerita. Pada zaman dinasti Qing, yaitu pada akhir abad 18, terjadilah yang namanya Perang Candu. Singkat cerita, dulu Tiongkok itu didominasi oleh orang-orang barat, terkhususnya oleh Inggris. Kemudian pada zaman itu Inggris menyebarkan yang namanya opium. Opium itu sejenis narkotika ke kalangan masyarakat miskin. Akibatnya rakyat itu tidak mampu untuk melawan candu itu. Karena mereka yang namanya rakyat miskin dan mereka sudah disebarkan narkotika seperti itu, mereka tidak mampu untuk melawan itu. Pemerintah Tiongkok pada saat itu masih di dalam kerajaan, dinasti kekaisaran gitu ya, dinasti Qing, dinasti yang terakhir. Itu kesal melihat ulah Inggris dan tidak tinggal diam, sehingga dinasti Qing itu berperang dengan Inggris. Tetapi kemudian dinasti Qing kalah dan akhirnya Hong Kong itu jatuh ke tangannya Inggris. Nah, kalau kita lihat kemarin Hong Kong itu baru diambil kembali gitu ya oleh Tiongkok. Dan di masa-masa inilah muncul sebuah ejekan ternyata dari orang-orang barat yang menyebut penduduk Tiongkok itu adalah orang sakit dari Asia. Keadaan ini diperparah sebenarnya ketika pada tahun 1901 di Taman Shiyan, lebih tepatnya di daerah Tianjin, itu ada satu pegulat Rusia. Ini saya ambil gambarnya, ini pegulat profesional saja, bukan pegulat Rusia yang pada waktu itu. Pegulat Rusia yang mengejek penduduk Tiongkok di sana dengan sebutan yang tadi, orang sakit dari Asia. Nah, banyak master kungfu pada saat itu turun tangan untuk membungkam atau menghentikan ejekan daripada pegulat Rusia tersebut. Tetapi akhirnya mereka satu-satu berguguran, satu demi satu. Akhirnya muncullah seorang pemuda yang bernama Huo Yanxia. Dia akhirnya menjatuhkan pegulat, memukul kepala pegulat tersebut hanya dengan waktu 2 menit saja. Sesudah dikalahkan oleh Huo Yanxia, pegulat Rusia itu disuruh untuk meminta maaf kepada rakyat Tiongkok dan juga untuk mengakui bahwa orang Tiongkok itu adalah manusia terkuat di dunia. Nah, kalau saudara seandainya sadar Huo Yanxia itu siapa, dia adalah pendiri perguruan kungfu Qingwu. Bahkan sampai dibuat filmnya gitu ya, kalau misalnya kita lihat, itu filmnya diperankan oleh Jet Li, itu Fist of Legend. Itu dulu sering diputar di televisi swasta. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa dulu pada masa kecilnya, Huo Yanxia itu adalah orang yang lemah dan sering sakit-sakitan. Dan karena sakitnya yang parah itu, justru papanya itu melarang, kamu jangan belajar bela diri, jangan belajar kungfu. Karena kalau kamu belajar kungfu, kamu bisa mati, kayak gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ada satu kali dia bertemu dengan gurunya, namanya Chen Sheng Ho. Dan pertemuan dengan gurunya itu mengubah pemahamannya dan mengubah yang namanya seakan-akan seperti nasib atau takdir hidupnya gitu ya, dalam tanda kutip. Sehingga ia memiliki tekad untuk keluar dari keterpurukannya dan akhirnya memang dia seketika belajar kungfu diajari oleh Chen Sheng Ho ini, dia bisa memberikan nama baik orang-orang Tiongkok yang pada saat itu diinjak-injak oleh orang-orang barat. Nah, saudara, memang terkadang perjumpaan kita dengan orang lain seperti Huo Yanxia ini dengan gurunya bisa mengubah pola pikir kita. Tetapi harus saya tekankan satu hal, masa depan itu dipegang dengan pasti di dalam tangan Tuhan dan bukan oleh manusia. Maka dari itu kita harus memiliki tekad untuk mencari Allah, untuk mencari Tuhan. Karena keadaan atau nasib seseorang bisa berubah bukan karena usaha sendiri, melainkan karena perjumpaan dengan Kristus. Pengharapan di dalam Kristus itu kekal untuk selama-lamanya. Ia yang menjamin kehidupanmu di surga. Ia pun yang akan menjamin kehidupanmu yang ada di dunia ini. Ketika kehidupanmu terasa berat, carilah Tuhan Yesus. Dia yang akan memutarbalikkan keadaan itu.
Dan mari kita ingat beberapa hal yang kita pelajari dari doa Yabes ini. Yang pertama adalah kita dapat datang membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu hidup kudus serta mencari Tuhan. Dan bukan berkatnya saja. Karena berkat Tuhan itu adalah double portion. Ada berkat rohani dan juga ada berkat jasmaninya juga. Dan yang ketiga, adanya pengharapan di dalam Tuhan yang memutarbalikkan keadaan atau nasib manusia. Karena itu benarlah saudara, firman Tuhan yang tercantum di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang mau mendengarkan keluh kesah kami, mendengarkan setiap pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Allah bukan hanya mau tetapi mampu untuk memutar kebalikan keadaan kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Manakala ada di antara jemaat-Mu yang memiliki pergumulan kehidupan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan finansial, pergumulan keluarga, ataupun pergumulan dalam melawan dosa. Tuhan, Engkau yang mengetahui satu persatu pergumulan dari masing-masing pribadi kami. Dan kami berdoa, kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan yang menjamin kehidupan kami. Bukan hanya kehidupan kekal di surga saja, tetapi kehidupan di dunia ini juga. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pemuritan yang ada di gereja kami, untuk setiap kelompok-kelompok cross yang ada di gereja kami. Tuhan, marilah kiranya Engkau yang memberkati kelompok-kelompok cross yang ada di gereja kami ya Tuhan. Agar kiranya kami boleh membawa pengaruh hidup kudus kepada sesama saudara seiman. Agar di dalam kelompok-kelompok cross ini kami memiliki satu jiwa yang sama, satu spirit yang sama, satu semangat yang sama, yaitu mencari Tuhan, mau berelasi dengan Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Dan kami dapat menyebarkan itu di dalam komunitas gereja kami terlebih dahulu. Dan juga kami dapat memberitakan Kristus, menyebarkan pengaruh yang positif dan menyebarkan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan berita Injil. Dan mereka boleh dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk setiap aparat sipil negara. Terutama belakangan ini kami mendengar berita bahwa integritas dari setiap aparat sipil negara ataupun dari setiap pejabat pemerintah mungkin ada yang mengalami kemerosotan. Kami berdoa agar kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat mereformasi hati mereka terlebih dahulu. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar setiap instansi pemerintah itu sungguh-sungguh menunjukkan integritas yang baik, agar mereka boleh melayani warga negara Indonesia dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Kami pun juga berdoa, menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang berada di instansi pemerintahan. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang boleh dapat memberikan mereka keberanian,
juga agar mereka boleh membawa pengaruh hidup kudus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa suatu saat Indonesia boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk proses vaksinasi yang berjalan di negara kami ini. Terkhusus untuk vaksinasi booster yang berjalan, kiranya Tuhan yang boleh dapat menolong agar kiranya proses vaksinasi booster ini boleh merata dan juga boleh melindungi setiap orang-orang warga negara Indonesia dari mara bahaya virus corona. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap program pemerintah di dalam menanggulangi kasus COVID, Tuhan juga kiranya yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus berbicara di dalam kehidupan kami. Dan agar firman-Mu ini boleh kami simpan dan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.